Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon, stasiun utama keberangkatan kereta api di kota Cirebon. Hari ini tanggal 1 Februari 2025 bertepatan dengan penerapan grafik perjalanan kereta api atau GAPK yang baru. Saya akan melakukan perjalanan naik kereta api yang bisa dibilang ini merupakan kereta baru yang hadir di GAPK 2025, yaitu kereta api Gunung Jati. Saya akan melakukan perjalanan kereta api Gunung Jati ini dari Cirebon menuju Gambir, dan rencananya saya akan balik lagi dengan kereta yang sama dari Gambir full trip sampai ke Semarang Tawang. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Sekarang pukul 5:08 ya. Sepagi ini saya sudah di sini dan ini sudah ramai banget dari komunitas pecinta kereta api dan tamu undangan lainnya untuk menghadiri peresmian kereta api Gunung Jati rute Gambir, Cirebon, Semarang, Tawang, Bang Jateng. Nah, seperti ini hall stasiun Cirebon teman-teman, dan ini sepertinya akan dilakukan peresmian untuk kereta api Gunung Jati. Jadi kita langsung masuk aja. Yuk, kita masuknya menggunakan face recognition. Nah, ya, sudah bisa. Oke, kita berjalan langsung menuju ke kereta, dan kereta api Gunung Jatinya sudah tersedia di jalur 4 dengan lokomotif sepertinya CC 20693 Depo Cirebon teman-teman, yang akan mengawali perjalanan perdana kereta api Gunung Jati. Ini dia teman-teman armada kereta api Gunung Jati, yang mana armadanya masih sama seperti kereta api pendahulunya, yakni Argo Cirebon, menggunakan armada eksekutif New Image dan juga ekonomi New Image. Layanannya ada dua kelas ya, eksekutif dan ekonomi teman-teman. Apabila berangkat dari arah timur atau dari Cirebon dan Semarang, eksekutifnya berada di depan dan ekonominya berada di belakang kereta makan. Tampilan eksterior seperti ini ya, masih berbodi mild steel dan kacanya model sambung panoramik duplex seperti ini. Dan kita lihat interior untuk kelas eksekutifnya yuk. Kita lihat sejenak sebelum keretanya berangkat dari stasiun Cirebon. Nah, ini dia interior dari kereta api Gunung Jati kelas eksekutif. Konfigurasinya 2 di kanan dan 2 di kiri dengan satu kabin kapasitas 50 tempat duduk dan memiliki single seat yang berada di nomor 13B dan juga 1C. Untuk kursinya seperti ini. Teksturnya sih masih empuk ya. Ini kursinya masih original bawaan dari generasi tahun 2016 New Image. Aku suka nih yang warna kayak gini nih, warnanya abu-abu, terus ada biru dongkernya kayak gini, dan teksturnya empuk banget teman-teman. Ini saya suka nih yang kayak gini nih. Dan fasilitas lainnya di samping sini ada meja lipatnya juga, tentu fasilitas standar kelas eksekutif. Lalu ada handrest pemisah tengah dan ada meja kecil, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah, dan tentunya kelas eksekutif memiliki footrestnya juga yang di bawah sini. Footrestnya bisa kita atur 1 tingkat dan 2 tingkat seperti ini. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Dan di sini ada jaring-jaring untuk menaruh barang, dan untuk menaruh sampahnya sekarang sudah diganti dengan wastebag berbahan kertas ya. Sebelumnya menggunakan plastik, dan ini keren banget sih. Dan fasilitas lainnya ada gantungan kecil untuk menggantung tas kecil atau jaket. Di sini ada roller blind, untuk menutupnya tinggal tarik aja, dan apabila ingin membuka tinggal tarik sedikit lalu lepaskan. Dia akan naik sendiri. Dan fasilitas lainnya ada TV untuk hiburan, lalu ada kompartemen atas. Tapi untuk kalian yang duduk di ujung-ujung seperti di nomor 1 dan 13, ini
space rak bagasinya cukup kecil teman-teman, karena di atasnya sini ada kondensor AC. Jadi perhatikan ya buat kalian yang mungkin membawa barang-barang yang cukup besar dan banyak, mungkin bisa pilih kursinya di tengah-tengah. Jangan pilih kursi yang di ujung-ujung. Kalau kalian bawaannya cuma tas doang mah mungkin bisa sih duduknya di ujung-ujung. Kita lihat sejenak yuk untuk kereta kelas ekonominya. Nah, ini dia untuk kereta kelas ekonominya, masih menggunakan armada yang sama seperti kereta api Argo Cirebon ya. Berkapasitas 80 tempat duduk dengan konfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri dengan sistem setengah yang mundur, setengah maju, teman-teman. Dan seperti biasa untuk fasilitas kelas ekonomi kurang lebih kursinya seperti ini, kursi standar kelas premium mirip-mirip ya, dan di tengah sini ada handrest pemisah tengah antara duduk yang di samping jendela dengan duduk yang di pinggir jalan. Di sebelah sana ada meja kecil dan di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Dan ciri khasnya untuk kursi di kereta ekonomi New Image, ada cup holdernya di sebelah sini teman-teman untuk menyimpan botol dan juga gelas. Dan fasilitas lainnya ada kantong kresek dan masih ada untuk buang sampah ya, ini kantong elastis untuk menaruh barangnya. Dan ada reclining seatnya yang bisa kita atur kemiringan sandarannya, letaknya di sebelah sini teman-teman. Nah, mirip banget seperti kursi di ekonomi premium ya. Dan fasilitas lainnya ada rak bagasi sebelah sini. Untuk space rak bagasinya kurang lebih seperti ini. Dan catatan juga nih bagi kalian yang duduknya di 3 nomor ujung, nomor 1, 2, 3 dan 19, 20, 21, space rak bagasinya lebih sempit teman-teman, karena di atas ini ada kondensor AC. Jadi mau nggak mau harus mengorbankan space bagasi. Jadi buat kalian yang mungkin bawa barang bawaannya lebih berat atau lebih besar, mungkin bisa pilih nomor tempat duduk yang berada di tengah-tengah teman-teman. Tidak bisa di ujung-ujung sini untuk menyimpan barang di rak kompartemen atas ini. Dan di sini ada roller blind, untuk membukanya tinggal tarik aja ke bawah dikit lalu lepaskan. Nah, dia akan naik sendiri. Ini macet ya. Nah, di sebelah sini ada gantungan untuk menggantung jaket atau tas kecil. Lalu di sebelah sini ada palu pemecah kaca untuk keadaan daruratnya. Jadi kurang lebih interiornya seperti ini teman-teman. Mirip seperti kelas eksekutifnya, tapi bedanya ini kursinya lebih banyak dan ada kursi yang setengah mundur, setengah maju. Nah, ini dia peta pemberhentian dari kereta api Gunung Jati, teman-teman. Tadi pagi kita berangkat dari Cirebon dan selanjutnya akan berhenti di Arjawinangun, Jatibarang, Haurgelis, lalu berhenti di Cikampek, Bekasi, Jatinegara, dan Stasiun Gambir. Setelah menjadi KA 117, ini dia akan balik lagi dari Stasiun Gambir sebagai KA 118 dengan rute yang bablas sampai Semarang, teman-teman. Setelah dari Gambir nanti kita akan berhenti di Bekasi, lalu berhenti juga di Pegadaian Baru, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Babakan, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan berakhir di Semarang, Tawang, Bang, Jateng. Oke, on time ya, pukul 5:40 kita berangkat dari stasiun Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Ini merupakan perjalanan perdana dari kereta api Gunung Jati di GPK 2025 ini. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di kereta api Gunung Jati di kelas eksekutifnya, dan perjalanan kali ini dari Cirebon menuju ke Gambir akan ditempuh kurang lebih dalam waktu 3 jam teman-teman. Dan untuk nama kereta api Gunung Jati sendiri sebenarnya ini bukan nama baru teman-teman, karena dulu sempat ada kereta api Gunung Jati yang dirilis pada tanggal yang sama, 1 Februari 1979. Dan kala itu kelasnya masih kelas ekonomi teman-teman, di mana Gunung Jati ini bisa dibilang cikal bakalnya dari kereta api
Cirebon Express yang saat ini sudah tidak ada, lalu dilebur menjadi Argo Cirebon, dan Argo Cirebon dipecah lagi menjadi dua kereta, yaitu Gunung Jati dan kereta api Cakrabuana. Satunya kereta api Cakrabuana, dia berangkat dari Purwokerto jam pagi, teman-teman. Dan antusias masyarakat yang naik kereta api Gunung Jati ini yang saya lihat sangat antusias banget, teman-teman. Terlihat dari keberangkatan pagi jam 5.40 ini penumpangnya rame banget. Belum lagi yang saya dengar juga dari Gambir menuju ke Semarang, ini okupansinya full trip, teman-teman. Tadi saya lihat baru aja untuk kereta api Gunung Jati keberangkatan hari ini dari Gambir menuju ke Semarang sudah sold out semua, teman-teman. Ini benar-benar antusias yang sangat luar biasa dari kehadiran kereta api Gunung Jati ini. Dan menurut saya sih kalau melihat dari tiket yang dijual sekarang sudah habis, ini berarti tandanya kereta api Gunung Jati diperpanjang sampai Semarang Tawang itu merupakan langkah yang cukup bagus. Dan untuk armada keretanya sendiri, kereta api Gunung Jati ini hampir sama seperti kereta api Argo Cirebon. Untuk feel duduknya, feel dari armadanya sendiri, baik dari guncangan, suspensi maupun kekedapan, ini cukup ya oke, teman-teman. Walaupun memang ketika pintu kabinnya terbuka itu masih cukup berisik, tapi menurut saya sih masih dalam batas yang cukup oke. Untuk guncangannya sendiri menurut saya sih masih cukup standar, namun masih tergolong yang cukup nyaman. Dan yang saya suka dari kursi kereta eksekutif ini, apalagi yang saya tempati saat ini kursinya masih original, kursi new image, teman-teman. Belum diganti, belum dirubah apapun, masih warna yang asli dari bawaan pabriknya. Dan ini menurut saya teksturnya cukup empuk, teman-teman. Ini yang saya suka dari kursi kereta new image yang bawaan aslinya. Sekarang jam 5:54 perjalanan kereta api Gunung Jati tiba di pemberhentian pertamanya, yakni stasiun Arjawinangun. Kurang lebih untuk pemberhentiannya ini hampir sama seperti kereta api Argo Cirebon keberangkatan jam 5 dari Cirebon zaman dulu ya, kayak gitu, teman-teman. Dimana masih berhenti di Arjawinangun, lalu Jatibarang, Haurgelis, Cikampek, Bekasi, dan Jatinegara sebelum tiba di Gambir. Dan untuk pemberhentian di Arjawinangun ini kereta api Gunung Jati hanya berhenti selama 2 menit aja, teman-teman. Tidak lama untuk naik turun penumpangnya. Dan seperti biasa ya, ada kereta baru perilisan, pasti ada bingkisan, teman-teman. Dan ini sepertinya bingkisannya cukup mewah ya, dimana seperti kotak tumbler ini, dan isinya tentu tumbler ya. Nanti kita lihat tumblernya. Dan ini ada apa nih yang kayak surat harta karun ini. Sepertinya sih, oh kalender, teman-teman. Wih, lumayan nih kalender 2025 kita bisa dapat ini ya di peresmian awal Gunung Jati. Ya lumayan. Untuk label kotak tumblernya ada tulisan akses by KAI dan ada tulisan Gunung Jati series. Wih, mantap. Yuk kita unboxing yuk. Wah, ini dia, teman-teman. Tumbler dari perilisan KA Gunung Jati, dan ada tulisannya Gunung Jati series lagi di tumblernya. Dan di sini ada logo akses by KAI. Wah, keren ini. Bisa saya bawa kemana-mana nih. Oke, terima kasih Kereta Api Indonesia. Dan sekarang pukul 6:12 perjalanan kita telah tiba di stasiun Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Untuk pemberhentian di wilayah Kabupaten Indramayu ini ada 2 ya, selain di stasiun Jatibarang, nanti kita juga akan berhenti di stasiun Haurgelis. Dua-duanya berhentinya nggak lama-lama untuk naik turun penumpang, teman-teman, hanya 2 menit saja. Ini dia stasiun Jatibarang, stasiun utama keberangkatan kereta api di wilayah Kabupaten Indramayu. Apabila kalian ingin menuju ke pusat Kabupaten Indramayu, lebih dekatnya turun di stasiun Jatibarang ini, teman-teman. Dan jumlah pemberhentian kereta api di stasiun Jatibarang ini juga banyak banget, teman-teman.
Yuk kita ke kereta makan dari kereta api Gunung Jati. Basicnya sama aja seperti kereta makan waktu zaman kereta api Argo Cirebon ya, karena ini menggunakan armada yang sama, hanya berganti nama saja. Untuk interior kereta makannya kurang lebih seperti ini teman-teman, bisa diisi oleh 1, 2, 3, 4, 16, 18 orang dalam satu ruangan kereta makan. Di sini ada meja dan kursinya, di sebelah sana ada meja pantry-nya, dan tidak hanya itu aja, fasilitas dari kereta makannya juga ada yang lain teman-teman. Nah, di sebelah sana biasanya yang saya tahu sih ada musola. Kita lihat yuk musolanya seperti apa. Oh ya, di sini ada sepasang sendal untuk penumpang mengambil air wudhu, dan di sebelah sini ada musolanya. Untuk kapasitas musolanya kurang lebih seperti ini teman-teman, hanya bisa digunakan satu orang dalam satu waktu sholat saja. Fasilitas di musola sendiri, di sebelah sana ada lemari penyimpanan alat sholat, ada cerminnya juga, dan di sini dialasi karpet untuk sajadahnya. Di sebelah sini ada ruang gudang penyimpanan, lalu di sebelah sini ada ruang kru, dan di sebelah sananya ada ruang operator. Tidak untuk penumpang ya. Dan ini pagi-pagi kita mau makan apa ya enaknya? Yuk kita pesan dulu yuk. Nah, ini dia menu sarapan saya di kereta api Gunung Jati kali ini teman-teman. Sayang sekali nasinya hanya tersedia nasi ayam geprek saja ya. Untuk varian lainnya mungkin sudah dibeli oleh penumpang yang lainnya. Tapi untuk edisi spesial ini, peluncuran perdana kereta api Gunung Jati, setiap pembelian beberapa menu akan free teh botol teman-teman. Salah satunya seperti menu nasi ayam geprek ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya menu-menu apa saja yang akan mendapatkan free teh botol ketika pemesanan makanan ini. Namun dengan metode pembayaran QRIS saja teman-teman untuk mendapatkan free teh botol ini. Kalau kita bayarnya cash mungkin nggak dapet ya kayak gitu. Nah, kita unboxing dulu yuk untuk satu kotak nasi ayam geprek ini. Nah, ini dia seperti biasa ayam gepreknya dengan sambalnya yang merah merona seperti ini. Lalu ada kemanginya juga dan ada timunnya juga, dan di sebelah sini ada tahu isi beserta nasinya juga. Dan untuk alat makannya kita menggunakan alat makan yang baru ya, ini yang lebih ramah lingkungan. Jadi bahannya itu mirip kayak stick es krim teman-teman. Wooden hygienic single disposable, dan kemasannya juga ini dari kemasan kertas ya, bukan dari kemasan plastik. Mantap. Mamlur. Oke. Mantap. Lapar bang. Alah, iku ana pop mie ciomi, iki nasi goreng bakso. Enak. Untuk kecepatan maksimal kereta api Gunung Jati ini sekarang sudah bisa dipacu 120 km per jam, sama seperti waktu kereta api Argo Cirebon juga ya. Kayak gitu teman-teman. Dan ini dari Haurgelis sampai ke Cikampek sana sudah bisa kecepatan maksimal. Wow, 121 dong, gokil. Jam 7:18 berubah ke 19 ya. Kita akan tiba di stasiun Cikampek, dan ini sepertinya kereta apa nih? Oh, Merbabu jadwal yang paling pagi dari Gambirnya. Nah, kita akan tiba di stasiun Cikampek sesaat lagi. Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan ya, antara jalur yang datang dari arah Cirebon dan yang dari arah Bandung. Apabila dua-duanya menuju ke arah Jakarta, ketemunya di stasiun Cikampek ini teman-teman. Ini dia stasiun Cikampek. Stasiun ini juga sekaligus menjadi terminus untuk beberapa kereta lokal ya. Salah satunya ini ada kereta lokal Jatiluhur yang tujuan akhir dan keberangkatan awalnya di stasiun Cikampek ini. Jatiluhur tuh kalau nggak salah rutenya Cikampek Cikarang. Oke. Kita keluar sejenak untuk cari angin, dan ini dia stasiun Cikampek teman-teman. Stasiun ini merupakan stasiun pulau, di mana stasiunnya ini letaknya diapit oleh dua rel ya, baik dari arah Jakarta maupun dari arah timur atau Cirebon.
Dua-duanya mengapit stasiun ini, teman-teman. Kita berhenti di jalur 3 dan di sebelah sini bangunan stasiunnya, sedangkan di sebelah sana ada rel juga yang biasanya rel daerah sana itu yang datang dari arah Jakarta, teman-teman. Dan berhenti di stasiun Cikampek ini kereta api Gunung Jati nggak lama-lama, hanya berhenti selama 2 menit aja untuk naik turun penumpang, teman-teman. Dan di sebelah sana sinyalnya sudah hijau lagi. Yuk kita persiapan berangkat lagi. Sekarang jam 8:01, perjalanan kita berhenti di stasiun Bekasi Timur. Sebagai catatan untuk kereta api Gunung Jati ini dan kereta jarak jauh lainnya, ketika berhenti di stasiun Bekasi Timur ini tidak melayani untuk naik turun kereta jarak jauh ya. Stasiun Bekasi Timur ini hanya melayani untuk penumpang yang naik turun dari KRL saja. Nah, sekarang baru jam 8:07 kita berhenti di stasiun Bekasi. Di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang, teman-teman. Kita berhenti di jalur berapa ini? Jalur 6. Nah, untuk berhenti di stasiun Bekasi ini, kereta api Gunung Jati nggak lama-lama, hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang. Jadi begitu sudah clear, langsung berangkat lagi. Panas. Setelah berbalap-balapan ria dengan KRL tadi, kita update jam dulu. Sekarang pukul 8:22. Perjalanan kereta api Gunung Jati tiba di stasiun Jatinegara. Lo ya turun? Turun. Lo alah. Wah, pelanggaran nih. Pelanggaran nih, turun, wah wis. Di stasiun Jatinegara ini kereta api Gunung Jati hanya berhenti 2 menit saja untuk naik turun penumpang, teman-teman. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api Dharma Wangsa dari Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Yang sekarang jam berangkatnya itu jadi lebih pagi ya. Setahu saya sih kemarin di GPK 2023 berangkat Senin itu jam 9, sekarang maju ya. Jadi oke, kita berangkat dari stasiun Jatinegara, dan stasiun Jatinegara ini merupakan stasiun percabangan ya untuk kereta yang tujuan akhirnya ke Gambir atau ke Jakarta Pasar Senen. Apabila tujuan akhirnya ke Gambir, keretanya akan mengambil jalur di sisi kiri, dan di seberang sana di sisi kanan itu untuk kereta jarak jauh yang tujuannya ke Jakarta Pasar Senen, teman-teman. Jadi tujuan akhirnya penentunya di Jatinegara, apakah keretanya ke Gambir atau ke Senen. Nah, ini kita sudah bergerak naik menuju ke arah Matraman dan Manggarai untuk nantinya tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Testimoni penumpang Gunung Jati, gimana rasanya? Enak, nyaman, dan lebih pokoknya enak, sama sih kayak Argo Cirebonnya kayak kemarin, cuma sekarang karena ganti nama jadinya tuh kayak fresh. Oke, ini bro bagaimana? Sama tanggapannya sama kayak Mas Lana, nyaman, cepat, dan efisien waktu, Mas. Mantap. Oke, siap, matur nuwun. Sami-sami, Mas. Dan alhamdulillah perjalanan saya dari Cirebon tiba pukul 8:35 di stasiun Gambir. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan dengan kereta Gunung Jati lagi, balik lagi ke arah timur, namun perjalanan saya akan meneruskan sampai ke Semarang. Biar pol ya, biar maksimal. Kita cicip 2 rute dari Cirebon Gambir, lalu dari Gambir kita akan lanjut ke Semarang. Dan alhamdulillah perjalanan kita sudah tiba di stasiun Gambir. Selanjutnya mungkin saya akan stay di sini saja karena saya sudah e-boarding pass tadi ya untuk
rute terusan dari Gambir menuju ke Semarang. Dan masih sama ya seperti sebelumnya, ketika Argo Cirebon tiba di sini kita bertemu dengan kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Oke, alhamdulillah perjalanan pertama saya sudah tiba dengan kereta api Gunung Jati dari Cirebon menuju ke Semarang, dan selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan lagi naik kereta yang sama di kereta eksekutif, namun nanti di Cirebon saya akan berpindah kelas ke kelas ekonomi biar kita cicipin 2 kelas sekaligus dalam satu video ini ya. Dan selanjutnya nanti akan diberangkatkan kereta api Gunung Jati dari Gambir menuju ke Semarang pada pukul 9 tepat. By the way, untuk armada yang tadi saya naiki, armadanya bernomor seri K1 01601CN. Sebuah kereta eksekutif tak berpenggerak, generasi tahun 2016, dan ini merupakan urutan yang pertama. Dan armada kereta ini masih dirawat oleh Depo Kereta Cirebon, teman-teman. Walaupun relasinya sudah sampai Semarang, tapi untuk perawatan armadanya masih dirawat oleh Depo Kereta Cirebon. Nah, ini ada yang baru masuk lagi. Ini adalah kereta api Argo Dwi Pangga dari Gambir tujuan akhir Solo Balapan. Ini berangkat lebih dulu ya, pukul 8:50, dan dilanjutkan 10 menit kemudian adalah kereta api Gunung Jati yang akan berangkat dari stasiun Gambir. Jadi ketika dulu kereta api Argo Cirebon ini berangkat lebih dulu, lalu 20 menit kemudian kereta api Argo Dwi Pangga berangkat. Dan nanti perjalanannya akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga, teman-teman, waktu Argo Cirebon kemarin. Tapi sekarang tidak ya. Kereta api Gunung Jati ini setahu saya dari Gambir menuju ke Semarang, dia tidak mengalami persusulan atau disusul oleh kereta lain di perjalanannya. Pukul 9.00 kita berangkat lagi dari stasiun Gambir. Dan kali ini perjalanan yang akan saya tempuh lebih jauh ya, sampai ke Semarang. So, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kali ini perjalanannya juga aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Sekarang sudah berangkat lagi dari stasiun Gambir. Perjalanan kali ini yang akan saya tempuh dari Gambir menuju ke Semarang kurang lebih akan menempuh waktu perjalanan yang lebih lama dari tadi, sekitar 7 jam perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang, teman-teman. Dan kali ini perjalanannya cukup agak aneh ya, karena armada yang saya naiki ini basically adalah Argo Cirebon, tapi nanti perjalanannya nggak hanya sampai Tegal aja, teman-teman, melainkan sampai ke Semarang. Dan benar aja ya, yang naik kereta api Gunung Jati ini dari stasiun Gambir rame banget, teman-teman. Tadi saya lihat dari ekonomi 1-4 serta eksekutif 1-4 full oleh penumpang, teman-teman, dan full seat semuanya. Tidak ada yang tersisa, teman-teman. Gokil banget sih ini. Dan nanti kita lihat ya di Cirebon apakah akan terjadi pertukaran penumpang untuk penumpang yang dari Jakarta sampai Cirebon digantikan oleh Cirebon ke Semarang atau bagaimana, atau mungkin ada yang full trip juga naik kereta ini dari Jakarta ke Semarang. Dan untuk harga full tripnya dari kereta api Gunung Jati ini apabila dari Jakarta menuju ke Semarang, untuk kelas ekonominya berada di harga 230 sampai dengan 260.000, sedangkan untuk eksekutifnya berada di rentang harga 400 sampai dengan 460.000, teman-teman. Harga yang mungkin menurut saya udah setara dengan kereta api Argo Muria dan Argo Sindoro atau mungkin Argo Merbabu ya. Ini harganya hampir sama dengan kereta Argo, teman-teman. Mungkin karena armadanya juga sama, jadi mungkin harganya juga hampir sama, teman-teman. Sedangkan harga tiketnya apabila dari Jakarta menuju ke Cirebon atau sebaliknya saja itu ada di harga 130.000 sampai dengan 150.000 untuk kelas ekonomi, sedangkan di harga 180.000 sampai dengan 210.000 untuk kelas eksekutifnya. Dan mungkin nanti kayaknya saya nggak akan banyak rekam-rekam dari Gambir menuju ke Cirebon
Cirebon karena vibes perjalanannya pun hampir sama seperti yang saya lakukan tadi, dan pemberhentiannya juga hampir sama seperti kereta api Argo Cirebon sebelumnya teman-teman, dimana setelah Gambir ini kita akan berhenti di stasiun Bekasi, lalu berhenti di stasiun Pegadaian Baru, Haurgelis, Jatibarang, dan tiba di Cirebon. Untuk selanjutnya nanti akan berhenti di Babakan, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, sampai nanti tujuan akhirnya di Semarang Tawang. Sekarang jam 11:45, kita tiba lagi di stasiun Cirebon teman-teman. Baru beberapa jam saya berangkat naik kereta api Gunung Jati, dan sekarang sudah tiba lagi di stasiun Cirebon. Selamat datang di kota Cirebon. Perjalanan saya kali ini naik kereta api Gunung Jati telah tiba di stasiun Cirebon. Berhenti di sini terlambat 2 menit dari jadwal yang seharusnya kita tiba pada pukul 11:43. Dan nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 11:53. Jadi berhenti di sini ada kurang lebih 8 sampai 10 menit untuk naik turun penumpang teman-teman. Cukup lama karena memang ini kereta punya Cirebon tentunya, dan yang naik dan turun banyak banget. Seperti adatnya Argo Cirebon ya, seperti adatnya kereta pendahulunya dari KA Gunung Jati ini. Dan selain kegiatan naik turun penumpang di stasiun Cirebon ini, kereta api Gunung Jati akan dilakukan pergantian kru seperti pergantian kondektur dan masinis, dan untuk pramugarinya nggak tahu tuh apakah berganti juga untuk meneruskan perjalanan menuju ke Semarang atau enggak. Selain itu akan dilakukan juga pengisian air rangkaian di atas sana untuk kebutuhan toilet di rangkaiannya. Dan biar komplit nih, saya akan meneruskan perjalanan naik kereta api Gunung Jati ini menuju ke tujuan akhirnya stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, tapi kali ini di kelas ekonominya. Biar impas ya, biar saya nggak hanya naik kereta kelas eksekutifnya saja. Sekarang saya akan bergerak menuju kereta kelas ekonomi, nanti saya akan berada di ekonomi 4. Yuk kita langsung ke sana. Pukul 11:53, on time banget kita berangkat dari stasiun Cirebon, melanjutkan perjalanan menuju ke Semarang Tawang. Walaupun perjalanan dari Jakarta ke Semarang ini yang saya rasakan tuh cukup banyak berhenti ya. Mulai dari Jakarta tadi berhenti di Pegadaian Baru, lalu berhenti juga di Haurgelis, Jatibarang, sampai nanti setelah Cirebon ini akan berhenti juga di Babakan, lalu Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang. Tapi ternyata perjalanan kereta api Gunung Jati ini cukup sakti juga teman-teman, karena di perjalanannya dari Gambir menuju ke Semarang kita akan menyusul 3 kereta. Sebenarnya tadi ketika perjalanan dari Gambir menuju ke Cirebon kita menyusul kereta api Bengawan di stasiun Cikarang, cuman nggak sempat saya rekam ya. Dan nanti di stasiun Tanjung kita akan menyusul kereta api Dharma Wangsa, lalu di stasiun Weleri nanti kita akan menyusul juga kereta api Kaligung teman-teman, Kaligung yang dari Brebes kalau nggak salah. Nah, sekarang pukul 12:11, perjalanan kita tiba di stasiun Babakan. Ini masih wilayah Kabupaten Cirebon, teman-teman. Dan ada kabar buruk nih buat teman-teman yang mungkin dulunya langganan Argo Cirebon dan berdomisili di Losari. Untuk kereta api Gunung Jati ini setelah stasiun Babakan tidak berhenti di Losari, teman-teman. Bablas, mungkin opsi terakhirnya kalau kalian tetap akan naik kereta api Gunung Jati,
Apabila ingin menuju ke Losari, opsi terdekatnya memang turun di stasiun Babakan ini, teman-teman. Jadi setelah Babakan, keretanya akan langsung berhenti ke Brebes. Perjalanan saya naik kereta api Gunung Jati sekarang tiba di stasiun Tegal. Berhentinya di sini hanya 3 menit saja, teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:52 menit. Nggak lama-lama berhenti di sininya ya, hanya 3 menit saja. Dan rasanya aneh, teman-teman, ketika naik kereta api Argo Cirebon yang tujuan akhirnya awalnya di sini, tapi naik kereta Gunung Jati yang notabene basicnya ini Argo Cirebon bablas sampai Semarang, teman-teman. Rasanya agak gimana gitu. Dan ya, ini udah persiapan mau berangkat lagi kereta api Gunung Jati melanjutkan perjalanan sampai ke Semarang. Yuk kita masuk lagi. Ini niatnya mau ritual ngopi Cino. Kebetulan saya juga agak ngantuk sebenarnya. Cuman adanya kopi hitam dan lagi nggak pengen kopi hitam sebenarnya. Pengen yang ringan-ringan aja dulu. Ya udahlah, adanya ternyata premium tea selain kopi hitam. Ya saya ikut upacara minum tehnya Mas Risang dulu deh ya. Kalau tadi di Cirebon kita sudah lihat ya sedikit untuk fasilitas yang ada di kereta ekonomi New Image ini. Nah, saya mau kasih tahu dulu beberapa tips untuk kalian apabila naik kereta ekonomi New Image KA Gunung Jati ini. Yaitu untuk kursi yang berhadap-hadapan, ini ada di nomor 11 dan 12 ya teman-teman. Beda seperti ekonomi premium stainless steel, dimana kalau armada yang itu yang berhadap-hadapan di nomor 10 dan 11. Dan apabila kalian mau mengincar kursi yang memiliki jendela full, itu biasanya ada di kelipatan 3. Kayak nomor 3, 6, 9, lalu nomor 12 juga, nomor 15 juga, nomor berapa lagi? 18. Nah, kemungkinan itu bisa full jendela. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini. 12 ini full jendela, belakangnya ini ada 13, 14, dan nomor 15. Nah, ini kemungkinan full jendela teman-teman. Jadi bisa pilih nomor kelipatan 3. Nah, ini kita berpapasan dengan kereta apa nih? Tawang Jaya sepertinya tadi. Tawang Jaya biasa ya, yang start dari Poncol. Nah, selain itu ada fasilitas toilet juga di kelas ekonomi ini, berada di ujung depan dan belakang toiletnya, dan posisinya sebelah kiri dari pintu kabin ya. Dan untuk perjalanan kali ini di kereta kelas ekonomi, saya mendapat sarana di nomor seri K3 01601, sebuah kereta ekonomi tak berpenggerak generasi tahun 2016 dan urutan yang pertama. Hampir sama seperti eksekutifnya tadi ya, ketika saya berangkat dari Cirebon ke Gambir. Waktu tadi tuh eksekutifnya kalau nggak salah 1601 juga, dan sekarang ekonominya 1601 juga. Gokil. Dan sekarang mari kita lihat yuk toilet dari kelas ekonominya di KA Gunung Jati. Dimensi toiletnya segini aja teman-teman, dari pintu ke kloset ini cukup rapat dimensinya, jadi harus bisa diperhatikan ya, dimensinya sedikit lebih sempit dari toilet eksekutif yang tadi. Untuk fasilitasnya kurang lebih sama seperti toilet eksekutifnya ya, klosetnya kloset duduk, ada pegangan tangannya juga, roll tissue di sebelah sini, lalu ada jet showernya juga di sebelah sana, tempat buang sampah di bawah wastafel, lalu ada wastafel mininya, ada pengering tangannya juga, di sampingnya ada dispenser sabun, dan di sebelah sini ada cerminnya juga tentunya. Dan jendelanya ini masih bisa dibuka, jadi buat pemburu toilet masih bisa ya. Dan di sebelah sini ada gantungan baju. Untuk kondisi toiletnya sendiri ini bersih, wangi, dan lantainya juga masih lantai stainless, tapi ada bagian yang berbuku-buku seperti ini untuk mencegah kita terpeleset ya.
mantap. Sekarang update jam dulu, pukul 13:44 kita tiba di stasiun Pekalongan. Ini terlambatnya 8 menit teman-teman dari jadwal kurang lebihnya. Dan tadi saya lihat sebelum masuk stasiun Pekalongan banjirnya lumayan juga, berarti belum lama ini, beberapa hari yang lalu di sini sempat banjir teman-teman. Nah ini juga nih ada genangan air di tengah-tengah rel hulu hilir. Oh berarti lumayan juga nih banjirnya di Pekalongan ya. Seperti biasa teman-teman, pemandangan ciri khasnya di jalur utara ini adalah pantai. Nah patokannya itu ketika kereta kita sudah berangkat Pekalongan atau berangkat stasiun Batang, dan tanda-tandanya kalau kita sudah mendekat ke area pantai kita sudah bisa melihat PLTU Batang yang ada di sebelah sini teman-teman. Nanti kita akan menikmati suasana pantai di jalur utara ini seperti apa. Dan ya udah lama banget sih saya nggak ngerasain pemandangan pantai lagi. Kemarin waktu naik kereta api Airlangga sayangnya nggak dapet teman-teman karena cuacanya juga sudah mau maghrib gitu. Dan sekarang kebetulan banget naik kereta api Gunung Jati sampai Semarang dan kita bisa menikmati pemandangan pantai. Sekarang kereta api Gunung Jati tadi sudah melintas di stasiun Kaliwungu dan artinya sesaat lagi kita akan memasuki wilayah Kabupaten Semarang, dan artinya perjalanan kereta api Gunung Jati sesaat lagi akan tiba di tujuan akhirnya. So saya akan menarik kesimpulan di perjalanan kereta api Gunung Jati kali ini. Jadi sebenarnya nama kereta api Gunung Jati ini bukanlah nama baru teman-teman, melainkan nama kereta api Gunung Jati ini pernah dipakai ketika peluncuran pada tanggal 1 Februari 1973. Kala itu menggunakan kereta kelas ekonomi dan rutenya masih Cirebon Jakarta teman-teman. Sering bergonta-ganti rangkaian menggunakan kereta KRD tipe MBW 300, lalu beralih ke kereta ekonomi dan akhirnya dihapus dengan adanya layanan kereta Cirebon Express. Dan setelah berpuluh-puluh tahun kemudian nama kereta api Gunung Jati ini lahir kembali dengan wajah baru, image baru, dan rutenya juga diperpanjang sampai ke Semarang, Tawang. Dan untuk harga tiketnya kereta api Gunung Jati ini apabila kita melakukan perjalanan dari Cirebon baik itu menuju ke Jakarta maupun ke Semarang, ini harganya hampir sama teman-teman, berada di kisaran harga 130.000 sampai dengan 150.000 untuk kelas ekonominya, lalu di kisaran 180.000 sampai dengan 260.000 kalau nggak salah ya untuk kelas eksekutifnya, baik itu start dari Cirebon Jakarta ataupun Cirebon Semarang. Apabila full tripnya dari Jakarta menuju ke Semarang tentu lebih mahal ya, berada di kisaran harga 230 sampai dengan 260 untuk kelas ekonominya, lalu untuk kelas eksekutifnya berada di rentang harga 400.000 sampai dengan 440.000. Menurut saya sih harga yang masih cukup oke, walaupun memang harganya sudah menyentuh harga di tiketnya Argo Sindoro dan Argo Muria ya, walaupun perjalanannya tidak mirip seperti Argo tersebut, tapi menurut saya udah cukup oke teman-teman. Untuk perjalanan kereta api Gunung Jati ini bisa dijadikan opsi, dan juga berangkat dari Jakartanya ini menurut saya jamnya enak teman-teman.
Berangkat dari Jakarta jam 9, nyampe di Semarang itu sekitar jam 3 kurang, 14.43 atau enggak 14.45 teman-teman. Menurut saya keunggulan dari kereta api Gunung Jati ini ada di jamnya apabila full trip dari Jakarta menuju ke Semarang. Jamnya enak menurut saya. Dan armadanya juga masih menggunakan kereta eksekutif New Image dan juga ekonomi New Image, yang mana ini persis banget dengan armada yang digunakan kereta api Argo Cirebon sebelumnya. Dan ya basically memang ini keretanya Argo Cirebon, hanya dirubah namanya menjadi Gunung Jati dan diperpanjang sampai Semarang ya. Dari segi kenyamanan menurut saya sih udah oke, walaupun memang masih agak berguncang sedikit, tapi mungkin karena faktor rel juga ya, makanya lebih agak shaky-shaky gitu ya. Guncangannya, suspensinya, kekedapannya sudah cukup oke teman-teman, masih di kategori nyaman. So terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari start Cirebon ke Gambir hingga balik lagi ke arah timur dan bablas sampai ke Semarang. Sesaat lagi keretanya akan tiba di tujuan akhirnya. Saya siap-siap dulu mengemas barang-barang karena sesaat lagi kereta api Gunung Jati untuk pertama kalinya menginjakan kaki di kota Semarang. Ini saya sudah berganti skin nih, dari yang tadi pakai seragam komunitas sekarang udah ganti pakai kaos biasa lagi karena saya akan melanjutkan trip lagi setelah dari kereta Gunung Jati ini. Dan sesaat lagi keretanya akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan alhamdulillah sekarang pukul 14:55, jam 3 kurang 5 menit kita sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Ini untuk pertama kalinya kereta asli Daop 3 Cirebon menginjakan kakinya di jalur Semarang. Ya basically pertama kalinya Gunung Jati kesini sih. Dulu Gunung Jati kan cuma sampai Cirebon ya. Nah sekarang udah sampai Semarang. Nah di sebelah sana ada rangkaian kereta untuk Argo Muria sepertinya ini. Ya full eksekutif New Image ya. Sepertinya Argo Muria yang nanti sore akan siap berangkat lagi. Sekarang keretanya lagi dicuci dulu untuk persiapan berangkat nanti sore. Nah, sebagai informasi, kereta api Gunung Jati ini nanti dia akan balik lagi ke arah Jakarta pada pukul 15:45. Jadi berhenti di Semarang ini dia punya waktu 1 jam teman-teman. Karena sekarang datangnya telat, mungkin kurang dari 1 jam sih untuk balik lagi langsung ke Jakarta. Rasanya agak awkward sih. Ini armada yang sebelumnya Argo Cirebon, tapi sekarang ganti nama jadi Gunung Jati, bablas sampai Semarang. Agak gimana gitu. Ya alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Mengawali perjalanan dari Cirebon ke Jakarta, dari Jakarta langsung bablas ke sini. Wow banget sih. Oke, terima kasih Kak Gunung Jati. Sehat-sehat terus, semoga rame terus, semoga laris terus, dan semoga banyak peminatnya ya. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di kota Semarang dengan naik kereta api Gunung Jati. Jujur aja masih awkward sih. Secara basically ini adalah rangkaian dari kereta api Argo Cirebon, hanya berubah nama dan diperpanjang aja rutenya sampai Semarang Tawang. Dan melihat rangkaiannya ada di sini, menginjakan roda besinya di stasiun Semarang Tawang, rasanya masih agak awkward jujur aja teman-teman. Ya semoga kereta api Gunung Jati kedepannya bisa rame, bisa menjadi andalan banyak masyarakat, dan bisa laris tentunya. So, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan saya dari Cirebon ke Jakarta dan dari Jakarta sampai Semarang naik kereta api Gunung Jati. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore dari kota Semarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!